Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan bernyanyi satu lagu dulu, yaitu Ku Berbahagia Yakin Teguh. Bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul di sini saat ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk rancangan indah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera-Mu, dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal bulan Oktober hingga akhir bulan nanti. Kami mohon Tuhan, berkati jalannya ibadah siang ini. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada Ibu Yakub Taga untuk memberikan kesaksian menyanyi Jiwaku Haus.
Sebelum masuk ke pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yuli Tuju, kita menyanyikan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. So
Pujian dan syukur kami berikan kepada Bapa di dalam sorga, karena pada siang hari ini ada anugerah yang besar bagi setiap kami untuk kami boleh ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan Engkau. Kami sudah menaikkan pujian kami di hadapan-Mu, dan saat ini Tuhan tiba saatnya kami boleh mendengar kebenaran firman. Biar firman itu terus Tuhan diperdengarkan bagi setiap kami, karena kami perlu firman Allah. Terlebih di hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang sulit bagi kami, tetapi firman-Mu memberikan janji, firman-Mu memberikan pengharapan, dan firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami luaskan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, dan Tuhan kami pulang dengan penuh sukacita karena kami boleh diberikan kekuatan baru. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, suatu kehormatan bagi saya kalau saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan siang hari ini ya. Puji Tuhan. Beberapa di antara kita ya, ibu-ibu, ada Pak Bambang yang yang sudah lama saya kenal ya. Beberapa ibu-ibu yang sudah kenal, bahkan kenal banget saudara ya, karena beberapa kali dari, kalau dulu namanya Iwaba ya, kalau dulu ya, jadi beberapa kali mengadakan perjalanan wisata saudara ya, sesuatu yang luar biasa saudara. Saya boleh dilibatkan di dalam perjalanan itu ya, yang banyak yang berkesan itu bahwa oma-oma, tetapi puji Tuhan mempunyai satu kekuatan yang luar biasa saudara ya. Dalam perjalanan itu naik gunung, turun gunung saudara ya, sesuatu, aduh saya bilang gak ada capeknya ya oma-oma ini ya, luar biasa sekali kemurahan Tuhan. Saya mungkin itu sudah sekitar 4 tahun, 9 tahun yang lalu, tapi puji Tuhan saya masih bisa ketemu Ibu Agnes ya, yang dulu ikut dalam perjalanan saudara ya, Ibu Andri ya, Ibu Andri ya, puji Tuhan ya, di Solo ya. Hal yang berkesan sekali waktu itu di rumah dinas Solo saudaraku ya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur dan satu kehormatan bagi saya untuk ada di tengah-tengah saudara ya. Puji Tuhan ya, tidak berlama-lama saudaraku, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita saudaraku di dalam surat Yakobus saudara ya. Saya sangat terberkati sekali dengan ayat ini hari-hari ini saudaraku ya, dan saya belajar mempraktekkan ini dalam kehidupan saya saudara ya, supaya kenapa saya mau belajar mempraktekannya, supaya saya tidak kehilangan berkat firman. Amin saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara ya. Maksud daripada surat Yakobus ini ya, Yakobus ini menulis apa yang ditulisnya itu bermaksud, bertujuan saudaraku untuk memberikan satu dorongan kepada umat Tuhan saudaraku ya, kepada orang Israel pada waktu itu saudaraku, untuk mereka itu saudaraku dapat menanggung beban kehidupan mereka, karena pada waktu itu situasinya tidak seperti ini aman ya, mereka ada dalam penindasan saudaraku ya, tetapi Yakobus memberikan satu dorongan kepada umat Tuhan pada saat itu untuk tetap bersukacita ya, tetap bersukacita di dalam apa saudaraku? Mari kita akan
membaca dulu ayatnya saudara ya, di dalam surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua saja saudaraku ya, atau ayat yang pertama, supaya saudara tahu, mungkin ada yang belum tahu atau mungkin sudah tahu saudara ya. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Jadi Yakobus yang di sini itu bukan Yakobus murid Yesus ya, tetapi adalah adiknya Tuhan Yesus ya. Jadi kalau Yesus lahir dari benih Roh Kudus, tetapi kalau Yakobus ini adalah dari benih hubungan Maria dan Yusuf. Jadi ini adalah adiknya Tuhan Yesus, adik tirinya Tuhan Yesus ya, yang kemudian menjadi, yang tadinya mengejek Yesus tetapi kemudian menjadi hamba Yesus, hamba Tuhan ya saudara. Ayat yang kedua di sana dikatakan begini saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku ya, ayat 2 ini sepertinya adalah sesuatu yang kontras yang dapat kita rasakan. Benar gak Bu ya? Orang tuh kalau ada di dalam persoalan ya, jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ya, perasaan yang kita alami itu seperti apa saudaraku ya? Perasaan yang kita alami itu tentunya seringkali ya ada duka cita saudaraku ya, ada kesedihan, ada putus pengharapan saudaraku ya. Sepertinya dunia kita ini akan runtuh dengan berbagai-bagai macam persoalan yang kita alami saudara ya. Tetapi kenapa Yakobus berkata ya, saudara-saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa saudara ya? Ada persoalan, kebahagiaan seperti apa saudaraku ya yang dimaksudkan saudaraku? Nah, kalau kita melihat kepada beban persoalan yang ada di depan kita, maka duka cita itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Putus harapan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat manfaat daripada masalah pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, saudaraku ya, kita akan merasakan, oh saudaraku ya, ternyata ada maksud Tuhan di balik semua beban persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Kita mau lihat dulu saudaraku ya, di dalam 1 Petrus, saudara, nanti dikasih batas dulu saudara ya. Kita akan lihat dulu di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ya. 1 Petrus ayat yang pertama, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan saudaraku, di sana dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku ya, saudaraku, apa yang kita alami saat ini saudaraku ya, penderitaan, saudaraku, masalah, pencobaan yang datang, itu tidak sebanding ya, tidak akan sebanding sedikit pun dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita ya. Itu sebabnya Yakobus berkata ya, bahkan Petrus juga berkata ya, walaupun seketika ya, mungkin kita berkata saat ini seketika gimana ya, saya sudah berdoa berbulan-bulan, saya sudah bergumul ya, terus bahkan mengambil waktu berpuasa. Apa Tuhan yang kemenangan apa yang saya dapat saudaraku? Ya, kenapa Petrus berkata hanya seketika saja kita mengalami duka cita? Ya, kita kembali lagi kepada Yakobus ya saudaraku. Di sana dikatakan ya, ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan ya. Kenapa saya katakan seperti ini saudaraku ya? Saya percaya dalam setiap masalah atau pencobaan yang datang dalam kehidupan kita saudaraku ya,
ada maksud Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Ya saudaraku, beberapa bulan ini saya dengan suami saya dalam pelayanan itu mengalami satu beban pergumulan, saudaraku ya. Pergumulan untuk pelayanan, saudaraku ya. Kadang-kadang kami datang berdoa berdua itu, saudaraku, udah gak bisa ngomong, hanya haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, 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 saudaraku ya. Kadang bertanya-tanya, Tuhan sampai kapan kami mengalami pergumulan ini, saudaraku. Tapi ketika saya tiba dengan membaca ayat ini, saudaraku ya, saya percaya, saudaraku, kalau ayat ini berkata sampai ketekunan itu memperoleh buah yang matang, saudaraku ya. Mungkin selama ini dalam kehidupan perjalanan kekristenan kita, saudaraku, memang kita orang yang suka beribadah, mungkin ya saudaraku, kita tidak absen di hari Minggu untuk beribadah, bahkan ibadah kaum pria, kaum wanita, lansia dan lain sebagainya kita mengikuti, saudaraku ya. Tetapi saudaraku, buah yang kita hasilkan itu bukan sesuatu buah yang matang, saudaraku ya. Masih sesuatu yang kita lakukan dengan secara rutinitas kita, saudaraku ya. Belum sesuatu yang terlalu dalam untuk kita boleh mengenal Tuhan ya. Di Petrus tadi dikatakan, saudaraku ya, supaya kita itu matang ya. Bahkan kita ini, saudaraku, mendapatkan kemuliaan lebih daripada kemuliaan emas dan perak yang ada di dunia ini ya. Saudara pasti tahu yang memiliki emas itu, saudaraku, kalau kadarnya lebih tua itu pasti harganya lebih mahal, lebih bernilai, saudaraku ya. Tetapi kita tidak hanya harus melihat kepada kemuliaannya saja, saudaraku, tetapi lihatlah kepada proses yang dijalaninya, saudaraku ya. Emas itu melalui proses apa, saudaraku? Pembakaran ya. Pembakaran, bahkan pemisahan dari logam-logam yang kurang mulia, saudaraku, sehingga menjadikan emas itu menjadi logam mulia, saudaraku ya, yang semakin hari semakin dipanaskan, semakin mulia dia, semakin kuning, semakin berkilau, saudaraku ya. Tetapi kalau kita tidak mau melewati proses pembakaran atau pemisahan diri dari hal-hal yang tidak berguna, kita tidak akan menjadi emas di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Itu sebabnya kalau kehidupan kita ingin semakin dimuliakan di hadapan Tuhan ya, di hadapan manusia, saudaraku, kita harus rela menjalani pemisahan hidup. Amin, saudaraku. Mungkin hari-hari ini kita semakin kurang dalam berinteraksi dengan orang-orang luar, saudaraku ya. Karena kita mungkin menyadari ketika bukan berarti kita memisahkan diri dan kemudian kita tidak menjadi terang, saudaraku ya, di tengah dunia ini, saudaraku. Tetapi kita akan semakin menyeleksi diri kita ya. Mana komunitas, mana orang-orang yang saudaraku kira-kiranya tidak membangun kehidupan kita sudah mulai kurangi. Karena apa? Kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang tidak berguna, saudaraku ya. Acara-acara yang tidak berguna. Tetapi semakin lagi kita lebih dalam lagi dengan Tuhan, saudaraku, semakin kita akan berfokus kepada Tuhan dan kemudian memisahkan diri. Bukan berarti menyendiri, saudaraku, tetapi memperlengkapi kehidupan kita dengan kekuatan persekutuan dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan lebih banyak lagi, bersekutu di dalam doa lebih banyak lagi, dan kemudian ketika kehidupan kita sudah berproses, saudaraku ya, ketika kehidupan kita sudah kuat, ketika kita keluar, kita di dalam kemilaunya Tuhan, saudaraku, kita dapat menjadi berkat. Amin, saudaraku. Jadi ketika ada pencobaan datang ya, keragaman persoalan datang, saudaraku, dalam kehidupan kita, jangan kita tolak ya. Kadang ada orang yang berdoa, Tuhan jauhkanlah persoalan dari kehidupan saya, saudaraku ya. Jangan kita berdoa seperti itu, saudaraku. Tetapi kita minta supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, sukacita menjalani berbagai macam pencobaan. Amin, saudaraku. Karena kematangan kita ya, saudaraku, di dalam kita mengiring Tuhan, saudaraku ya, itu akan menjadi sesuatu satu gaya hidup kita yang sebenarnya, saudaraku ya. Kalau dulu kita mulai mengabaikan persekutuan pribadi ya, sampai dikatakan ketekunan itu menghasilkan buah, saudaraku ya,
menghasilkan buah yang matang, buah yang baik, saudara ya. Mungkin dulu saudara tidak ketika saudara saat teduh ya, ketika saudara membaca firman Tuhan, suka-sukanya saya seadanya waktu, saudaraku ya. Di beberapa waktu ini saudaraku, saya dengan suami itu sedang bergumul tuh begini, saudara. Ada beberapa pelayan di gereja kami, saudaraku, yang sudah mulai boleh dikatakan ketika kami menyampaikan sesuatu itu kerjanya ngambek, saudaraku ya. Ketika ditegur tidak disiplin dalam pelayanan, ngambek, saudara ya. Sampai-sampai dia sudah hadir di gereja yang harusnya misalnya main musik gitu ya, saudaraku, karena kenapa kok kamu tadi kemarin tidak ikut doa gitu ya. Ya saya ada keperluan gitu ya. Kan harusnya kalau pelayan tuh maaf hari ini saya tidak hadir karena ada keperluan. Nggak apa-apa, kita bisa gantikan. Ini tiba-tiba nongol, saudaraku ya. Karena di tempat saya tuh aturannya yang tidak ikut doa pelayanan nggak usah melayani hari Minggu, saudaraku ya. Saya bikin pendisiplinan seperti itu. Tapi ketika ditegur, udah datang, saudaraku ya. Di situ ya saya pikir saya kasih toleransi lah, karena ya tidak ada yang main musik waktu itu, saudaraku. Ngambek, saudaraku, dia duduk nggak mau main musik. Saya bilang, saya rasanya ingin menangis, saudara ya. Gara-gara satu orang ini. Pada akhirnya siapa yang saya suruh, saudaraku? Ada anak sekolah minggu kelas 6, saudaraku ya. Saya katakan, sini, coba kamu main kohun di situ ya. Saya bilangnya, karena dia memang cinta Tuhan, masih kecil, saudaraku, masih kelas 6, tapi setia di dalam ikut doa pelayan dengan mamahnya, saudaraku. Akhirnya dia yang main, saudaraku. Rasanya ini robek, saudaraku ya. Saya bilang, saya tuh ya sebagai gembala, saudaraku ya, kalau ada orang mengabaikan pelayanan itu rasanya sedih, saudaraku ya. Saya katakan, aduh, ini saat menghadapi satu anak ini, saudaraku ya, mau dikerasin, tambah keras dia gitu ya. Sampai orang tuanya bilang, kenapa kamu tidak mau main musik? Kamu sudah hadir, kenapa kamu tidak mau main musik? Saya katakan, sudah, kalau dikerasin malah tambah keras, saudaraku ya. Dan itu menjadi satu pergumulan, saudaraku ya. Saya berdoa ya, dengan suami saya, apa yang harus kita lakukan kepada beberapa pelayan ya. Puji Tuhan, waktu 2 minggu yang lalu kami baru baptis anak-anak pemuda, saudaraku, untuk mereka lebih giat lagi di dalam pelayanan. Dibaptis mereka, saudaraku. Saya menggerakkan mereka lagi, ayo maju-maju di pelayanan, saudaraku ya. Kalau kami tidak kuat di dalam doa menghadapi persoalan ini, saudaraku ya, itu mungkin istilahnya sudah jadi tanda tanya, jemaat, kenapa sih anu, kenapa sih ini, dan lain sebagainya. Sepertinya ada satu konflik yang besar, saudaraku ya. Tetapi kami mulai, ayo doa, saudaraku ya. Doa pagi, saudaraku ya. Enggak lagi jam 4, jam 3 ya. Jam 3 doa. Selesai kami antar anak, berusaha untuk berdoa, saudaraku ya. Terus apalagi kadang doa pribadi sendiri. Malam ayo doa, karena tidak tahu lagi ya apa yang harus kami perbuat. Kalau kami sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saudaraku, kalau melihat ada beberapa jemaat udah nanduk, saudaraku ya, itu seperti rasanya tuh begini, gagal mendidik kali ya, gitu ya, seperti ada satu keputusasaan, saudaraku ya. Tetapi saya yakin dan percaya, saudaraku, di dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu ya, kita akan dibawa Tuhan masuk ke dalam satu persekutuan yang dalam. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun masalah ya, saya percaya ketika Bapak Ibu sudah istilahnya sudah pensiun, saudaraku ya, sudah hanya duduk-duduk saja di rumah, mungkin saudaraku ya, bukan berarti tidak ada masalah. Betul apa betul, saudara ya? Ada saja yang membuat kita terbentur dengan masalah, saudaraku ya. Tetapi mari kita mau ingat kepada firman Allah, saudaraku ya, bahwa ketika, saudaraku, persoalan yang kita hadapi itu, kita tidak hadapi dengan rasa putus asa. Bagaimana supaya kita tidak merasa putus asa? Masuklah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga kita berkata, pencobaan-pencobaan yang aku hadapi ya, yang aku hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita ya, saudaraku ya. Jadi apapun permasalahan dalam kehidupan kita, mari kita masuk ya ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya olahraga yang digiatkan, saudaraku ya,
Itu firman Tuhan katakan, ya olahraga itu memang baik untuk tubuh jasmani, tetapi gunanya terbatas. Gunanya terbatas, tetapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hari ini sampai nanti kepada kekekalan. Amin, saudaraku. Jadi ketika sudah kita memasuki usia lansia, ya boleh olahraga rutin, saudaraku ya. Teman saya termasuk orang yang tidak rutin, saudara ya, berolahraga. Ada teman saya tiap pagi suami istri, ayo jalan kaki. Targetnya 5 km pergi, 5 km pulang, 10 km setiap hari, saudaraku ya. Mungkin Bapak Ibu sering kali seperti itu, berolahraga demi menyehatkan tubuh kita. Benar ada gunanya, tetapi itu terbatas, saudaraku ya. Tetapi kalau kita melatih diri kita beribadah, ya firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah, ya, karena ibadah itu mengandung janji, saudaraku ya. Kalau kita sudah lupa beribadah, waduh, saudaraku ya, itu namanya seperti kita tidak bernafas, saudaraku ya. Nafas kita setengah-setengah, saudaraku ya. Sama ketika saya kena COVID, saudaraku ya, hampir lewat, saudaraku ya, saturasi saya tinggal 64, nafas saya satu-satu, saudaraku ya. Saya cuma tinggal pandang anak saya, Tuhan kasih umur panjang saya. Anak saya waktu itu masih 4 tahun. Saya katakan, Tuhan, tapi puji Tuhan hari ini ada karena kebaikan Tuhan, ya saudaraku. Jadi mari hal-hal yang jasmani boleh kita lakukan, boleh, saudaraku ya, karena Tuhan itu nggak streng. Jangan jalan-jalan ke mall, ya, jangan pergi ke pesta, itu duniawi. Enggak, saudaraku ya. Tuhan itu begitu begitu mengerti bahwa kita ini masih hidup di dunia. Amin, saudaraku. Boleh, saudaraku ya, tetapi jangan kebablasan, saudaraku ya. Saya tuh kadang-kadang kalau hari Minggu, ya saudaraku, kalau melihat ya sudah level pelayan, walaupun pelayan kolektan, ya ibu-ibu kolektan, saudaraku ya, atau pemimpin, bukan pemimpin doa, maksudnya yang suka doa, ya, maksudnya doa pembukaan, doa firman Tuhan, saudaraku. Tapi masih kalau hari Minggu, saudaraku, gara-gara arisan, tuh kebanyakan orang Batak, sorry ya saudara ya, jemaat di tempat saya tuh banyak orang Batak, saudaraku. Kemana ibu itu sekeluarga gak datang? Kan arisan di rumahnya. Arisannya jam berapa? Jam 3. Ibadah di tempat kita jam 10, saudaraku ya. Gara-gara arisan gak ibadah, makanya arisannya buat nutup ini, nutup ini, nutup ini, nutup itu, saudaraku ya. Gak jadi berkat, saudaraku ya. 1 kali dinasehatin, 2 kali dinasehatin, 3 kali tetap juga enggak, saudaraku ya. Ada, saudaraku, 1 ibu, saudaraku, hari-hari ini karena anak-anak sudah diberkati, saudaraku ya. Dulu anaknya tuh masih dari sekolah minggu sampai kepada pemuda remaja sampai ke udah menikah, itu kami bimbing. Mereka setia dalam pergumulan hidup itu dulu, saudaraku ya. Butuh kebutuhan biaya anak sekolah, kuliah itu, saudaraku, bergumul sedemikian rupa, gak pernah absen ibadah. Setelah anak-anak diberkati, kemana? Ada pesta katanya. Pesta apa hari Minggu? Itu pesta, orang Batak itu suka ada pesta marga, saudaraku ya. Loh, pestanya jam berapa? Jam 1, tapi katanya ibadah dulu di gedung. Saya katakan, kalau ibadah di gedung pesta itu bukan ibadah lagi, ya saudaraku. Sudah lihat itu songketnya berapa itu yang harganya? Itu kebayanya yang berapa itu ya? Ya, oh itu kayaknya songketnya orang Batak ini, saudara ya. Di sini kan nggak ada ya, ada gitu. Itu songketnya itu kayaknya di pesta kemarin dia pakai itu lagi loh. Heboh sekarang orang Batak sejak COVID itu, saudara ya, karena 50% di tempat saya itu jemaat itu orang Batak, saudaraku. Jadi saya sering terlibat di dalam percakapan orang Batak, saudaraku ya. Kalau namanya harga songket, kebaya, ini dan lain sebagainya, nomor 1. Kalau ditanya ayat, pas suami saya khotbah, coba buka kitab di Hosea. Di mana ya? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Pelayan loh, saudaraku ya. Walaupun jalanin persembahan. Suami saya kadang-kadang marah. Buka kitab Hosea aja nggak tahu. Itu nabi-nabi kecil, ya.
Oh ya, di mana nabi-nabi kecil ya? Di mana tuh Yoel ya? Di mana itu Habakuk? Carinya di Kejadian. Ya nggak ketemu, saudaraku ya. Luar biasa, saya katakan hari ini banyak hal yang menyeret kita untuk kita menjauhi Tuhan, saudaraku ya. Banyak hal, saudaraku ya. Saya melihat sekarang itu namanya pesta itu Sabtu Minggu tuh jalan, ya, arisan tuh jalan, ya saudaraku. Jalan-jalan juga jalan, udah diberkati kali ya saudaraku ya. Tapi kalau udah kena duk jatuh, tante, maaf kalau saya di gereja panggilnya tante, tolong doakan saya ya. Saya sedang periksa jantung, ya. Tolong doakan tante ya. Saya katakan berperkara saja dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Silakan berperkara saja dengan Tuhan, ya. Diberi kesempatan untuk kita datang beribadah, saudaraku. Kita tidak manfaatkan, saudaraku ya. Saya pikir begini. Bagi saya tidak datang ibadah itu sesuatu yang apa ya saudaraku ya, seperti ada yang kurang dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita saudaraku mengabaikan itu hanya sesuatu yang fana, atau ada satu saudaraku sampai 3 minggu kemarin itu gak ibadah. Saya memang paling ini ya saudaraku, paling memperhatikan jemaat. Kenapa kok minggu lalu gak datang, hari ini kok gak datang? Mungkin karena jumlahnya masih bisa dihitung saudaraku ya. Kalau udah ribuan atau 500 gitu mungkin udah gembala juga udah nggak inget di mana ya, itu siapa ya nggak pernah hadir mungkin ya saudaraku. Tapi karena jemaat kami itu masih bisa saya masih bisa perhatikan saudaraku ya, itu ada tamu. Kenapa kalau ada tamu kok tamunya nggak dibawa ke gereja? Saya bilang gitu ya, itu kan menunjukkan keberadaan kita ya. Kalau kita tuh jarang ibadah kalau kayak gitu saudaraku ya. Bawa jemaatnya, jangan diajakin ngobrol. Ayo kita ibadah dulu. Ibadah itu maksimal di tempat saya itu cuma 1,5 jam, saudaraku ya. Kenapa nggak dibawa sampai 3 minggu berturut-turut? Tamu dari Papua ini datang, sebentar dari Medan ini datang, dari Bogor datang. Waduh, kalau sampai 4 minggu berturut-turut hilang, saudaraku ya. Banyak yang akan hilang dari kehidupan kita, saudaraku ya. Itu sebabnya Yakobus ini menulis saudaraku ya, di dalam ayat 2 itu dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, pencobaan itu saudaraku menghasilkan satu ketekunan ya. Karena dengan bergumul, mau tidak mau kita langsung ambil jadwal jam 5 pagi ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Kalau lagi ada pergumulan saudaraku ya. Baca ayat mulai dari mana? Mazmur ya. Biasanya orang mulai baca dari Mazmur karena semuanya isinya penghiburan. Jawaban-jawaban doa. Tapi jangan harap kalau saudara gak bersekutu dengan Tuhan dijawab Tuhan. Jangan harap saudara ya. Walaupun saudara baca Mazmur saudaraku ya, doa pagi hari, doa malam hari ya, doa diberkati saudaraku, jangan harap saudara mendapatkan jawaban kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Karena apa saudaraku, dengan persoalan itu akan membawa kita kepada satu perubahan hidup. Saudara mau mengadakan perubahan hidup? Mau saudaraku? Seorang olahragawan atau olahragawati saudaraku ya, mereka itu saudaraku mulai melatih kehidupannya supaya lebih sehat saudaraku ya, dengan apa? Dengan bangun pagi ya, mulai menggerak-gerakkan badannya. Saya membaca kehidupan daripada pemain sepak bola Ronaldo saudaraku ya, di mana dia itu kalau tidak salah dia mulai bangun pagi itu dari jam 4 saudaraku ya. Jam 4 dia berenang 2 jam, kemudian dia makan, kemudian setelah itu dia tidur 2 jam, kemudian dia bangun, dia berenang lagi 1 jam, dia makan, dia tidur saudaraku ya. Kemudian sore dia baru berlatih ya. Sampai begitu dia jadwal sedemikian rupa saudaraku ya. Supaya apa? Supaya dirinya terlatih. Saya punya jadwal
jadwal minum, saudaraku ya, yang saya ambil dari YouTube, saudaraku. Di situ ada jadwal minum. Katanya kegunaannya kalau jam 7 pagi minum ya akan membuat usus bereaksi baik ya, minum. Nanti jam 9, jam 10 sampai sehari itu 8 gelas minimal, saudaraku ya. Nah, itu diikutin. Ketika diikutin enak ya, badan kita enak. Daripada kita kehausan tiba-tiba 5 gelas, saudaraku. Itu justru gak sehat, saudaraku ya. Itu merusak ginjal. Tapi kalau kita minum satu jam kemudian satu itu menyehatkan, saudaraku ya. Ketika hidup kita tidak dalam keteraturan, rusak hidup kita. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita mulai menata kehidupan kita, ya, walaupun itu melalui pencobaan yang datang dalam kehidupan kita, justru kita bersyukur ya. Kita bersyukur karena lewat semua itu kita kemudian mulai menata kehidupan kita di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita yang belum menata kehidupan kita sedemikian rupa baik di hadapan Tuhan, mulailah dari hari ini. Karena bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, saudaraku ya. Kalau kita ingin memulai, pasti Tuhan akan menolong kita, memampukan kita supaya kita dapat hidup benar-benar di dalam kebenaran firman Allah. Amin, saudaraku ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, bukan berarti yang menjelang sebentar lagi mungkin kita dipanggil Tuhan, jadi kita lebih sungguh-sungguh lah. Kemarin ada artis yang tiba-tiba mati, saudaraku ya, tiba-tiba mati ya, padahal dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan, tiba-tiba hilang lenyap nyawanya, saudaraku ya. Jadi tidak terpatok kepada berapa usia kita, berapa umur kita, saudaraku ya. Tetapi selagi ada nafas hidup yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kita, mari kita mengambil bagian ya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ingin membagi satu ayat, saudaraku, di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ya. Saya akan bacakan Mazmur pasal 73, saudara. Nanti saudara baca keseluruhannya, tetapi untuk beroleh satu pengertian bagaimana kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, saudaraku ya. Saya akan membaca dulu dari mulai ayat yang ke-14 ya. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17, saudaraku ya, intinya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah ya, dan memperhatikan kesudahan mereka ya. Dan ayat selanjutnya, tetapi intinya di sini, saudaraku, di ayat yang ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, masuk dalam persekutuan yang dalam. Kalau kita masih berdoa panjang, tapi terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkati anak cucuku, keluargaku, dan hal-hal yang lain, belum. Itu kita belum memperhatikan kehidupan, kesudahan kita, belum, saudaraku ya. Tetapi kalau kita sudah masuk ya ke dalam tempat kudus Allah, di mana kita melihat keterbatasan kita, di mana kita melihat betapa hidup kita itu tergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudaraku. Kita merasakan betapa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku ya. Kita tidak lagi mau memperhatikan apa yang ada di dunia ini. Artinya keindahan dunia ini, pesona dunia ini sudah tidak kita inginkan sedemikian rupa ya. Ganti mobil yang mewah, saudaraku ya, ganti cat rumah yang berwarna-warni, saudaraku ya, ganti dari rumah yang tipe 75 ke yang 100, udah gini dan lain sebagainya. Udah gak ada keinginan yang begitu, saudaraku. Itu memang baik, tetapi pada akhirnya Roh Kudus akan menuntun kita kepada keinginan-keinginan rohani ya. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan kita untuk masuk ke dalam persekutuan Tuhan yang dalam, sampai kita, saudaraku, menyadari bahwa hidup kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Amin, saudaraku ya. Kehidupan kita terbatas,
Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan itu sebabnya melalui pencobaan, melalui masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita akan hidup bertekun untuk mencari Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, tetapi saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini, mulai saat ini saudaraku ya, saya bersyukur untuk yang sudah memulai saudaraku, tetapi yang belum memulai, mari saudaraku ya, tahun-tahun ke depan bukan tahun-tahun yang baik ya. Sekalipun kita berdoa, Tuhan berkati bangsa kami, berkati bulan ini, berkati tahun ini, bukan akan semakin membaik saudaraku ya, akan semakin buruk. Bahkan diprediksi tahun 2025 ini saudaraku akan mengalami seperti krisis moneter saudaraku ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di bidang ini akan lebih mengetahui saudaraku ya, di mana daya beli orang sudah makin berkurang saudaraku ya. Bahkan orang tidak mampu lagi mencukupkan kebutuhan mereka saudaraku ya. Akan ada hal-hal yang lebih buruk, belum lagi dengan bencana alam yang terjadi saudaraku. Kalau kita tidak bercermin, kalau kita tidak berpengharapan kepada firman Allah, kita akan menjadi orang-orang yang mudah putus asa saudaraku ya. Mungkin kita berkata, saya kan sudah usia saya kan udah gak lama lagi saudaraku. Kita kan ingin melihat anak cucu kita diberkati Tuhan, amin saudaraku. Kalau bukan karena kita yang menjadi tiang doa dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, siapa lagi saudara ya. Kita yang sudah tahu firman Allah, mari di usia kita yang sudah tua ya, sudah masuk dalam masa pensiun, tidak terlalu banyak kegiatan yang dapat kita lakukan, lebih lagi kita mencari Tuhan ya, supaya tahun-tahun yang dikatakan menjadi tahun-tahun yang buruk saudaraku, bagi kita tidak ada rasa takut, karena kita percaya siapa yang kita percaya adalah Tuhan Allah yang hidup, yang memampukan kita melewati tahun-tahun yang buruk. Amin saudaraku, menjadi tahun-tahun yang diberkati Tuhan saudaraku ya. Mengakhiri tahun 2024 sebentar lagi, kita melihat kepada kebaikan Tuhan. Memasuki tahun 2025 kita penuh harapan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dunia tergoncang, tapi Tuhan gak tergoncang. Amin saudara. Tuhan di sorga tetaplah dia Allah yang berkuasa. Perang di muka bumi ini akan terus bertambah saudaraku ya. Bukan hanya sekedar perang Palestina Israel di sana saudaraku, bukan saudaraku, akan semakin banyak perang. Coba saudara melihat saudaraku ya, di Instagramnya Info Bandung Kota saudaraku, ada begitu banyak kejahatan anak-anak muda saudaraku. Bagaimana saudara melihat hal ini saudaraku? Apakah saudara tidak terbeban dengan cucu saudara, anak saudara ya, ketika mereka di luar daripada penglihatan kita ya saudaraku, mereka ada di jalanan, mereka ada di sekolah, mungkin bisa saja mereka dibully, mungkin bisa saja mereka terlibat dalam hal-hal yang jahat. Kalau kita saudaraku sebagai orang tua tidak membentengi mereka dengan doa, mereka akan terjerumus ke dalam kejahatan dunia ini. Itu sebabnya mari masuk ya ke dalam tempat kudusnya Allah untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana doa kita dijawab Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari saudaraku ambil bagian dalam peperangan ini. Ya, jangan tinggal diam saudaraku ya. Sebagai orang tua jangan tinggal diam. Ambil bagian untuk masuk ke dalam tempat kudusnya Allah, supaya keluarga kita benar-benar keluarga yang diberkati Tuhan ya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita angkat dulu satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan penuh penyerahan diri kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran,
Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami boleh dengarkan pada saat siang hari ini. Kami tahu kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk dapat terus menuntun kehidupan kami, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Itu sebabnya pegang terus tangan kami Tuhan, pegang terus hidup kami Bapa, supaya kami tidak terlepas daripada kasih karunia-Mu. Berkati Bapak Ibu Saudara yang ada pada saat siang hari ini, berkati dalam segala keberadaan mereka. Mungkin hari-hari ini mereka sedang ada dalam beban pergumulan keluarga, kehidupan anak-anak mereka ya Tuhan. Saat ini mari berikan mereka kemenangan. Ketika mereka berharap kepadamu, mereka menerima kemenangan yang daripada Engkau. Biar firman-Mu boleh menjadi jawaban bagi setiap mereka Tuhan. Biar firman-Mu boleh memberkati kami semua yang ada pada saat ini Tuhan. Dan biarlah setiap waktu yang ada kami boleh pergunakan dengan baik untuk masuk terus dalam persekutuan dengan Engkau. Berkati persekutuan ini ya Tuhan, persekutuan yang telah Engkau mulai dari sejak awal. Biarlah Tuhan akan terus meneruskannya Tuhan. Kami berdoa untuk BI ini Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati. Biarlah Tuhan BI ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati bangsa ini. Setiap karyawan yang ada Tuhan, bahkan para pensiunan yang ada sebagai anak-anak Tuhan, pakai mereka Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat bagi BI ini Tuhan, sehingga benar-benar BI ini dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Berkati pimpinan BI yang ada di Bandung dengan semua staf yang ada Tuhan. Biar mereka diberkati, dipimpin oleh hikmat, dengan hikmat yang daripada Tuhan, boleh mengelola Tuhan BI ini dengan baik. Terima kasih, kami serahkan persekutuan ini dan terus akan berlanjut sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan koordinator Kristen yang ada pada saat ini juga Tuhan, berkati supaya Tuhan dengan hikmat yang daripada Engkau boleh mengelola persekutuan ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau kerjakan di dalam hidup kami. Kami akan akhiri firman ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyi dengan
untuk doa syafaat, kami mohon untuk Bapak Yakob Taga untuk menyampaikan doa syafaat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada siang